langsung ambil tempat dulu. Ya. Nah sekalian, marilah kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini kita mulai bersama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum pembelajaran pada kesempatan kali ini kita mulai bersama dengan sekalian. Silahkan dari salah satu kalian untuk memimpin berdoa agar pertemuan pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat. Silahkan untuk berdoa, memimpin salah satu. Monggo. Siap berdoa mulai. Selesai. Ya. Selanjutnya dan sekalian, Pak Guru ingin mengetahui tentang kehadiran kalian. Setelah diamati kanan kirinya, hari ini nihil ya? Nihil. Ya, semuanya masuk sekali. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari keberhasilan kalian, karena suatu keberhasilan, kesuksesan itu diawali dari sebuah ketekun dan kedisiplinan. Anda tekun masuk, disiplin masuk adalah merupakan tanda-tanda ada sebuah keberhasilan. Sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak ingin bersama kalian untuk mempelajari, ya, untuk membahas dan untuk menindaklanjuti yang terkait dengan kehidupan, di mana kehidupan ini adalah didambakan oleh masyarakat dunia atau masyarakat internasional, di mana kehidupan itu ditandai dengan adanya pemenuhan haknya. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hubungannya dengan demokrasi. Wujud intinya adalah dalam bentuk musyawarah. Jelas ya? Nah, pada materi ini ada keterkaitannya dengan materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sebelum kita menuju pada materi yang sekalian, ya, Bapak ingin mengetahui bahwa kalian berangkat dari rumah dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar, perjalanannya lancar. Adakah dari kalian yang dalam perjalanan mengalami suatu kesulitan? Tidak ada. Jalannya belum, Pak. Jalannya jelong-jelong. Belum ya? Belum bangun. Adakah dari kalian tadi karena kesibukan yang sangat luar biasa, sehingga kalian lupa mandi? Niko. Ada Aku sama Yusa. Nah, ada orang Mbah Guru itu mengatakan pedus gembel dan kuburan. Pedus gembel dan kuburan, kuwi jenenge pedus diman. Pedus gembel dan kuburan tegese burung adus di dalam kuburan. Jadi pedus keri kuburannya di. Kalau yang namanya anak laki berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan yang penting penampilannya. Sehingga kalau mandi itu tidak pernah bersih. Kalau mandi tidak pernah bersih, mandi apa adanya. Maka jurus mandi anak laki-laki dikenal dengan mandi bebek, langsung selesai. Oke, dan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaitkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Kemarin sudah dikerjakan dengan bagus tugasnya, ada permasalahan akhirnya tidak memberatkan, ada kerjasama. Ya, oke. Anak-anak sekalian, ya. Sebelum kalian saya berikan kaitannya dengan proyek yang real pada kesempatan kali ini sebagai gambaran terlebih dahulu anak sekalian, yaitu terkait dengan yang namanya demokrasi. Ya, terkait dengan apa? Demokrasi. Musyawarah yang akan Anda kerjakan dalam tugas itu adalah merupakan wujud
manifestasi dari yang namanya apa? Yang namanya demokrasi. Orang mengatakan demokrasi itu adanya kecenderungan kehidupan yang diwarnai dengan apa? Kebebasan. Demokrasi itu bebas. Nah, demokrasi ada yang memberikan pemahaman kebebasan dalam arti yang begitu bebas tanpa batas. Namun demokrasi yang diartikan oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang penuh dengan tanggung jawab, bebas namun penuh dengan tanggung jawab. Itu juga sulit, sehingga diterjemahkanlah yang namanya demokrasi adalah versi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang dilandasi oleh ketuhanan yang maha esa, yang dilandasi oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilandasi oleh persatuan Indonesia, yang dilandasi terakhir adalah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah merupakan demokrasi Pancasila, satu-satunya demokrasi yang ada di dunia yang memang tiada duanya. Jadi demokrasi Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah ini, maka dari itu anak sekalian, Anda akan saya ajak untuk menangkap dulu informasinya, yaitu yang terkait dengan inti dari sebuah demokrasi. Coba tolong dibacakan temanmu, tolong dibacakan. Guru tidak begitu kelihatan, ini dibaca. Tolong dibaca. Jadi baca Mas. Tolong berdiri Mas. Ini. Bagian atas, bagian atas. Kembali pemakaian. Mana? Oke, baca. Kemudian menurut Al-Mati sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sosok guru demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintah yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, sebuah bentuk pemerintah yang demokrasi akan sulit ditegakkan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba Mbaknya, tolong baca Mbak. Yang keras, tolong ya. Yang biasa keras, kamu nggak coba? Tolong Mbak dibaca Mbak. Yang keras. Yang keras. Yang mana? Yang tadi. Yang dibaca tolong tadi. Ulangi lagi dibaca. Prinsip-prinsip demokrasi itu, ya. Menurut Al-Budi sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sosok guru demokrasi sebagai berikut: 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan. 9. Open minded. 10. Pemimpin yang cerdas dan berinisiatif. Apakah ada dalam diri kalian? Gak ada, Pak. Ada. Cepat jawaban. Jawabannya cuma bentar lagi ini, Cuk. Apa ini? Tak, kayak cicir apa ya? Kelompok 1. Kita ini main praktik. Lah, praktik itu
tepuk. Kok nembak? Kalau ya, kamu satu. Sekarang dibacakan. Aku diajari. Nah. Ya, kalau satu. Kalau yang lainnya mau untuk diperhatikan silakan. Kriteria calon ketua kelas. Assalamualaikum. Yang pertama, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dua, tidak egois. Tiga, mampu menjadi pemimpin sebagai contoh yang baik. Empat, berperilaku sesuai ketentuannya. Lima, menghargai sama anggota. Apakah ada yang sesuai dengan kriteria tersebut? Ada. Luar biasa, bagus. Buktinya Ya. Kelompok tiga. Waktu timer, Mas. Ya, Pak, kelompok ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon ketua menurut kelompok saya adalah pertama bertanggung jawab, kedua tegas, ketiga disiplin, keempat mempunyai pola pikir yang dewasa, lima mampu berkomunikasi dengan baik, enam bersifat terbuka dalam pengambilan keputusan, tujuh berani mengambil keputusan, delapan mau mengembangkan dan memajukan organisasi, 9 jika dia pemimpin perusahaan, kami pastinya yang bisa memberi tunjangan dan bonus yang tinggi. 10 pemimpin yang dermawan dan murah senyum. Apakah ada di diri kita sendiri? Ada. Nggak ada. Ya, terima kasih Pak. Saya untuk ditambah sekali ya Pak. Kesempatan kali ini ternyata kalian mampu untuk membahas, menyelesaikan terkait dengan perjalanan kalian untuk membuat yang namanya perjalanan, laporan perjalanan musyawarah untuk menentukan yang namanya ketua atau pimpinan. Terlihat dari awal Anda sudah menentukan yang namanya trik-trik yang sudah pas, sehingga nanti harapan kalian ketika nanti terjadi musyawarah, maka Anda akan bisa mengikuti dengan baik dan tentunya berjalan dengan lancar, menghasilkan putusan yang terbaik dari apa yang kalian lakukan nantinya. Nah, sebagai refleksi pada kesempatan kali ini bahwa ada beberapa anak yang memang belum ada kepedulian terkait dengan pembelajaran. Ini adalah hal yang biasa. Ini menunjukkan demokratis. Artinya apa? Yang namanya kondisi seseorang itu memang ada dua, ya. Ada yang minat dan tidak minat. Ada yang semangat dan ada yang lemes dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Kita hargai yang lemes, kita hargai yang punya minat. Semuanya adalah pengennya adalah punya kemajuan. Kemudian dari pembelajaran ini, kira-kira apa yang Anda dapatkan yang positif? Ada? Keberanian mengutarakan pendapat. Bagus sekali. Ada keberanian untuk mengutarakan pendapat merupakan inti dari musyawarah. Musyawarah tanpa ada pendapat, musyawarah bisu, tidak ada cerita. Bagus sekali. Oke, kiranya pertemuan pada kesempatan kali ini kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk pertemuan yang datang, kita akan melanjutkan yaitu pembahasan yang terkait dengan proses pemilu sebagai wujud dari alam demokrasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dipelajari materinya sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian, semoga kalian nanti bisa mengikuti pembelajaran yang berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semuanya.